Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel English Official, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat tagihan ataupun membuat kode bayar mahasiswa, serta bagaimana cara membuat invoice untuk dicetak dan dibayar di Bank Sumbawa pada mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Jadi di setiap semester itu kita akan melakukan yang namanya pembayaran ya di awal semester. Nah, jadi di sini bagaimana caranya kita membuat tagihan ataupun kode bayar serta membuat invoice pada siswa. Seperti apa caranya? Kita simak videonya berikut ini. Oke, kita buka browser. Di sini kita ketikkan URL-nya siswa PGRI. Nah, di paling atas ini adalah URL untuk kita masuk ke dalam siswa ya, Universitas PGRI Palembang. Kita klik saja. Nah, silakan di sini sebagai mahasiswa silakan masukkan NIM dan password ya. Kita masukkan. Nah, baiklah ya, ini adalah merupakan tampilan utama ya, ataupun tampilan dashboard setelah kita login. Dan ini adalah merupakan sistem informasi akademik, baik itu ada pembayaran ataupun ada akademik pada mahasiswa di Universitas Palembang. Nah, langsung saja di sini apabila kita ingin membayar ataupun membuat kode bayar serta invoice ya untuk kita registrasi pada semester berikutnya. Di sini kita lihat ada namanya pembayaran, menu pembayaran kita klik. Kemudian di bawahnya ada namanya biaya perkuliahan. Nah, kemudian di sini akan tampil data kita ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini akan muncul ya otomatis ya. Jadi setiap semester itu akan muncul kode bayar SPP yang harus kita bayar pada semester berikutnya ya. Seperti ini ya, di sini sudah tampil otomatis ya. Jadi untuk tagihan ini maka kita akan tertagih di setiap awal semester ya. Jadi kita tidak usah membuat kode bayar lagi, maka di sini akan muncul ya. Seperti lihat di sini. Di sini ada SPP potongan 50% untuk prodi baru ya. Di SPP ini kita bisa lihat ya, di sini ada jatuh tempo, ada status belum bayar. Nah, jadi di sini bisa lihat untuk tagihannya. Kita klik detail, ini bisa kita lihat ya, di sini ada jumlah bayaran, kemudian ada tanggal penagihan, tanggal jatuh tempo. Nah, untuk tanggal jatuh tempo ini jadi silahkan diperhatikan ya. Maksudnya adalah jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 31 bulan 1 2025 maka itu tidak akan bisa ya. Artinya siswa kita akan terkunci ya apabila kita tidak melakukan pembayaran secepatnya, yaitu sesuai dengan ada yang di sini yaitu tanggal jatuh tempo. Jadi silakan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang tertera di sini ya. Jadi, apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal 31 ini bulan 1 2025 seperti yang tampil di sini, itu akan terkunci ya, maka kita tidak akan bisa membuka yang namanya sispo. Jadi kita akan melakukan namanya pembayaran ya. Oke, kita tutup. Nah, setelah pembayaran ini sudah tampil di sini, maka di sini kita akan memerlukan kode bayar yang akan kita cetak, yang akan kita kasihkan ke pembayaran ke teller. Nah, untuk pembayaran ini bisa dilakukan dengan 3 cara metode ya. Yang pertama kita melakukan dengan datang langsung ke Bank Sumsel Bubble, kita menghadap ke teller. Yang kedua, kita bisa melakukan pembayaran dengan ATM ya. Tetapi untuk Bank Sumsel Bubble yang kemudian kita menggunakan namanya mobile banking Bank Sumsel Bubble ya. Jadi ketiga alternatif ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran mahasiswa pada Universitas PGRI Palembang. Teman-teman semuanya bisa cek ya, nanti di deskripsi nanti akan saya munculkan bagaimana cara melakukan pembayaran pada ATM ataupun mobile banking ya. Kita lanjut. Nah, setelah tagihan ini sudah muncul, maka di sini kita perlu membuat yang namanya invoice yang nanti akan kita gunakan untuk pembayaran. Nah, kita lari ke invoice. Nah, di sini kan masih kosong ya teman-teman ya. Jadi silakan di sini kita buat dulu invoice-nya agar nanti kita bisa membuat yang namanya kode bayar ya. Kita klik tambah.
Nah, di sini silakan pilih pembayaran apa saja yang akan kita bayar. Misalkan di sini ada banyak pembayaran, maka jika pembayaran itu harus kita bayar, maka tinggal centang saja ya. Seperti ini ya, ada SPP untuk semester 2 ya, kita centang ya, karena ini harus kita bayar. Nah, kemudian jika seandainya ada pembayaran lain, seperti misalkan pembayaran lainnya ataupun pembayaran lainnya, itu silakan dicentang saja ya. Sudah dicentang semua, maka kita klik, kita tutup saja. Nah, maka di sini akan muncul ya pembayaran ataupun pembiayaan yang kita pilih tadi pada invoice ya. Sudah muncul seperti ini, tombol pilih metode pembayaran ya. Maka di sini kita akan memilih metode pembayaran seperti apa. Kita klik saja. Nah, di sini kita klik namanya di bawah ini ya. Jadi kita akan melakukan pembayaran ini dengan cara host to host ya. Kita klik saja. Kemudian di sini kita klik check out. Nah, kemudian di sini akan muncul ya detail pembayaran yang akan kita bayar seperti ini. Kemudian kita klik buat invoice. Sukses. Nah ya, maka invoice ini akan tampil ya teman-teman ya. Nah, maka di sini akan muncul yang namanya menunggu pembayaran. Jadi untuk pembayaran ini paling lambat itu tanggal 31 Januari 2025 jam. Nah, bisa cek juga, bisa teman-teman cek di sini. Di sini adalah durasi waktunya ya. Berarti masih ada sisa hari 26 hari 16 jam dan 8 menit ya untuk sampai ke tanggal 31 Januari 2025. Nah, bagi teman-teman setelah pembuatan invoice selesai, maka kita bisa ke bawah. Nah ya, maka teman-teman bisa cek ya. Di sini ada namanya kode bayar ya. Maka di sini akan terbuat kode bayar setelah kita melakukan namanya pembuatan invoice ya. Nah, setelah ini sudah selesai pembuatan invoice, maka kita cetak saja ya. Jadi silakan teman-teman cetak invoice-nya. Ini ada tombol ya. Ini ada cetak invoice. Nah ya, maka akan tampil seperti ini. Silakan teman-teman print saja invoice tersebut, lalu teman-teman bisa lapor ataupun ke Bank Sumsel Bubble yang terdekat ya. Jadi silakan teman-teman untuk melakukan pembayaran mahasiswa ini, silakan bayar di Bank Sumsel Bubble yang terdekat ya. Jadi untuk Bank Sumsel Bubble ini tidak harus Bank Sumsel Bubble yang ada di Universitas Palembang ya. Jadi untuk Bank Sumsel Bubble ini silakan bayar di seluruh Bank Sumsel Bubble yang terdekat di daerah teman-teman masing-masing. Jadi jika teman-teman misalnya berada di Muara II, silakan bayar saja di Bank Sumsel Bubble yang ada di Muara II ya. Jadi untuk pembayaran ini tidak terpusat di PGRI, tetapi di semua Bank Sumsel Bubble ya, di semua daerah itu bisa ya. Oke, setelah ini tercetak, jadi teman-teman bisa bawa saja invoice ini ke teller ya. Kasihkan ke teller, maka teller akan membuat transaksi. Nah, jika teman-teman sudah melakukan pembayaran ini, sudah selesai pembayaran, maka nanti pada tagihan ini nanti maka tidak akan tampil lagi ya BSP, maka dia akan hilang. Kemudian invoice juga, maka nanti tidak akan tampil seperti ini, akan muncul di riwayat pembayaran ya. Seperti di sini ada riwayat pembayaran yaitu pada saat semester 1, maka di sini untuk statusnya atau lunas ya. Jadi setelah pembayaran dilakukan, maka statusnya akan berganti belum bayar menjadi lunas. Nah, setelah melakukan pembayaran ini, maka kita harus wajib yang namanya melakukan entry KRS ya. Untuk entry KRS ini dilakukan pada mahasiswa semester 2 ke atas ya. Nah, jadi apabila teman-teman sudah semester 1 mau masuk ke semester 2, maka teman-teman segera untuk yang namanya membuat kartu tanda studi ataupun meng-entry KRS agar teman-teman bisa melakukan perkuliahan dan teman-teman bisa ada absensinya pada dosen ya. Jadi setelah melakukan pembayaran lunas, maka teman-teman silakan untuk melakukan yang namanya KRS. Nah, nanti di video berikutnya nanti akan saya buatkan untuk bagaimana cara meng-entry KRS ya untuk semester berikutnya. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Yang baru menemukan channel jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.